Bapak Ibu, Injil hari ini memperlihatkan kita beberapa kebenaran yang perlu kita pegang, karena di akhir Injil tadi kita didengarkan bahwa Yesus mengatakan kalau kita nggak hati-hati, kita yang telah mengusir setan yang jahat, setan itu bisa kembali, dan kembali bukan cuma sendiri, tetapi ada 7 temannya, dan bukan temannya sembarangan, tetapi temannya yang lebih jahat dari dia sendiri, dan akan menduduki rumah orang itu, dan orang itu akan lebih buruk keadaannya. Ini serem juga, tetapi menurut saya jangan khawatir. Karena apa? Karena di bagian depan Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Apa artinya anak-anak kerajaan? Anak-anak orang-orang yang percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mengalahkan iblis, dan dengan demikian, dengan kedatangannya dan di dalam geraknya yang memperlihatkan dengan jelas bahwa iblis itu nggak berdaya di hadapan Tuhan Yesus, maka kita bisa percaya kerajaan yang hadir ini adalah kerajaan yang lebih kuat, yang sangat kuat, bahkan 8 setan pun tidak akan berdaya untuk menghadapi kerajaan Allah ini. Karena kerajaan Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dalam persatuan kasih kemuliaannya kembali menguasai dan melingkupi seluruh ciptaan dengan kekuatan kasihnya. Maka cuma satu yang diperlukan Bapak Ibu, sederhana. Jangan terlalu banyak berpikir dan macam-macam. Oh, kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bahwa Dia memberikan kita begitu banyak kekuatan yang luar biasa, yaitu kasih dan kemuliaan Allah sendiri. Ini yang harus hidup di hati. Tetapi kalau kita nggak disiplin terhadap diri sendiri, hati kita sering terseret ke sana kemari. Kita nggak lurus, kita nggak yakin, kita nggak mantap di dalam iman. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, yang menyelamatkan itu adalah iman. Iman isinya apa? Bahwa iman yang diwartakan oleh Yesus bahwa Bapa mengasihi kita. Apalagi yang lebih kuat dari itu? Tetapi hidup membawa banyak kecemasan. Saya tahu Bapak Ibu juga sering cemas gimana hari-hari mendatang. Bagaimana orang tua yang dalam keadaan sakit. Ini hari aja kita doakan 2 orang yang telah meninggal, orang yang lanjut usia. Bagaimana masa depan kita dan lain sebagainya. Apakah aku akan masuk ke dalam keselamatan abadi dan lain sebagainya. Hati dirisaukan. Hati risau itu adalah peluang untuk setan sebetulnya. Begitu kita menjadi risau, setan punya peluang. Maka kita harus berpegang dengan kokoh pada kenyataan penyelamatan. Jadi Bapak Ibu, tadi kita melihat kita nggak boleh terpecah. Begitu kita terpecah, maka peluang itu menjadi besar bagi setan. Maka Yesus juga mengatakan waktu dia dituduh oleh orang-orang Yahudi, kamu mengusir setan atas kuasa kepala setan. Beelzebul itu kepala setan. Maka Yesus bilang, kalau yang terpecah itu pasti gak akan berhasil. Juga setan. Kalau Yesus mengusir setan atas nama Beelzebul, berarti setan melawan setan. Maka setan gak akan bertahan. Itu gak masuk akal. Maka kita harus lihat, jangan sampai terbelah hatinya. Harus satu. Dan di dalam bacaan pertama tadi kita melihat bahwa apa yang menyelamatkan iman? Ini mulai dari Abraham, terus turun iman. Tetapi kemudian memang Tuhan juga menurunkan hukum.
melalui Musa, hukum Taurat. Nah, kenapa hukum Taurat menjadi sumber kecelakaan? Terkutuklah orang yang kemudian hidup di bawah hukum Taurat. Kok jadi begitu? Mana iman? Padahal hukum Taurat itu merupakan juga produk iman. Masalahnya adalah hatinya menjadi terpecah antara iman, antara pewahyuan Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia kasih, Dia Allah yang membimbing, Dia Allah yang menyelamatkan, menjadi kemudian bagaimana hidup menjadi sempurna hanya dengan menjalankan hukum. Nah, di situ jatuhnya. Maka orang Yahudi itu berlomba-lomba menepati semua nomor dari hukum Taurat, karena mereka yakin kalau mereka bisa dengan disiplin menjalankan semua ketentuan itu, mereka berhak atas surga. Itu yang dikritik Yesus selama Yesus berada di bumi ini dan berhadapan dengan orang Yahudi. Bukan. Maka Yesus sering mengatakan, cinta itu yang terbesar. Orang Yahudi lain. Lihat murid-muridnya mengambil gandum dan menggosarnya di tangan dan makan, mereka sudah kelabakan, melanggar hukum Taurat, melanggar hukum Taurat, melanggar hukum Taurat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, dilawan, dimarahi, melanggar hukum Taurat. Sampai Yesus harus mengatakan, mana lebih besar, cinta kasih atau hukum Taurat? Dan mereka tetap berkata hukum Taurat. Maka hukum Taurat menjadi kutukan bagi mereka karena mereka gagal melihat cinta. Maka Bapak Ibu, jangan alihkan hati pada apapun kecuali yang dikatakan kitab suci bahwa Tuhan sayang pada kita. Mengapa kita gelisah? Begitu hatinya terbelah dalam kegelisahan, maka peluang bagi iblis menjadi terbuka. Saya mau katakan lagi satu hal yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita nggak perlu cemas, nggak perlu gelisah. Kita bawa hidup kita dengan natural, dengan biasa, karena kita tahu Tuhan beserta kita dan Dia mati untuk kita. Kalimat terakhir di dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini pasti untuk orang Yahudi karena kita nggak hidup dari hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, dan Dia mengambil kutuk itu. Orang Yahudi mati karena kutuk hukum Taurat, tetapi Yesus tampil. Dia mengambil kutuk itu untuk dirinya sendiri. Maka tertulis seperti ini dalam Galatia, ini luar biasa. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti apa? Kutukan dosa itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus, maka terkutuklah dia. Mana ada yang demikian? Bahwa Tuhan rela mengambil kutukan kematian untuk dia supaya kita bisa hidup. Yesus telah melakukan itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Maka tinggal satu, iman. Iman pada apa? Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang telah mengambil kutuk kita dengan jalan Dia menjadi kutuk itu. Maka semoga dengan mendengar sabda ini kita nggak ragu-ragu lagi bahwa kita percaya kutukan kegelapan sudah dihancurkan dan kita bisa hidup dengan penuh kepercayaan iman. Semoga itu Bapak Ibu bisa bawa dalam hidup, dalam perjuangan harian. Ada Dia telah mengalahkan kutuk maut dengan menjadi kutuk dan mati bagi kita. Amin.